Pemirsa, jika sebelumnya kita sudah melihat berjalannya UKK di jurusan multimedia, sekarang kita intip yuk kegiatan UKK selanjutnya, yaitu di jurusan ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam pelaksanaan UKK ATPH, ada 2 kali praktek yang dilakukan. Yang ini adalah saat praktek di dalam ruangan. Mereka yang mengambil jurusan ATPH praktek memilah benih dan akan diawasi oleh sejumlah penguji eksternal. Usai memilah benih, selanjutnya mereka praktek di luar ruangan, tepatnya berlangsung di lahan pertanian yang sudah disiapkan oleh sekolah. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH merupakan jurusan sekolah menengah kejuruan yang mempelajari tentang agribisnis dalam kaitannya dengan tanaman pangan dan hortikultura. Tujuan dari adanya kompetensi keahlian ini adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan dalam hal antara lain mengelola usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, mengelola usaha penangkaran benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan program sekolah sekaligus untuk mendukung prestasi siswanya, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten punya berbagai macam cara. Misalnya saja menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak maupun industri kerja di beberapa negara, mulai dari Thailand, Korea, dan masih banyak yang lainnya. SMKN 1 Pelosok Klaten telah menorehkan tinta emas dalam dunia pendidikan dengan keberhasilannya membangun citra sekolah menjadi salah satu sekolah yang diperhitungkan serta mampu bersaing dengan sekolah lain. Tentu saja, soal prestasi, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten tidak perlu diragukan lagi. Iya, jadi SMK Pelosok Klaten ini agak beda dengan SMK yang lain karena kita ini kelompok pertanian grup, ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya. Kalau SMK lain mungkin programnya di luar itu, kita agak lain dan kita kebetulan di bawah naungan 2 kementerian, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertanian. 2 kementerian ini masih memberikan support. Contoh untuk Kementerian Pertanian masih mensupport alat-alat pertanian atau alat-alat peternakan. Sedangkan Kementerian Pendidikan juga mensupport seluruhnya, baik kurikulumnya maupun sarana prasarana yang lain. Nah, tentunya karena kita beda dengan yang lain, jadi hubungan kita dengan dunia usaha dunia industri juga harus lebih maksimal. Kita tidak hanya membangun jaringan dengan dunia usaha dunia industri lokal, tapi juga di luar daripada wilayah kami kabupaten. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Mojokerto, bahkan Surabaya, mungkin bahkan sampai luar Jawa.
Dan kita alhamdulillah sudah punya MOU dengan Suncheon University Korea untuk program beasiswa. Kita juga punya program kerjasama dengan Thailand di universitas di daerah Chiang Mai, Thailand. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat kegiatan UKK jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia atau ATR. Agribisnis pada mulanya diartikan secara sempit, yaitu menyangkut subsektor masukan atau input dan subsektor produksi atau on-farm. Namun pada perkembangan selanjutnya, agribisnis didefinisikan secara luas dan tidak hanya menyangkut subsektor masukan dan produksi, tetapi juga menyangkut subsektor pasca produksi, meliputi pemrosesan, penyebaran, dan penjualan produk. Sedangkan tujuan dari adanya kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia adalah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam menjelaskan potensi sektor peternakan, dasar-dasar budidaya ternak, sistem organ tubuh ternak, memahami kandang ternak, memproduksi dan mengawetkan hijauan pakan ternak, serta masih banyak kegiatan lainnya. Ya, jadi pembimbing kita mencari guru-guru yang punya optimisme ya, jelas dari sekolah sendiri. Yang dari luar ini kita coba menggandeng dengan Java Foundation. Jadi Java Foundation semacam yayasan yang di bawah industri peternakan. Ini kita gandeng dalam rangka untuk mendampingi anak-anak berwirausaha. Melihat perkembangan dari tahun ke tahun sendiri seperti apa, Pak? Ya, dari sisi secara kuantitas jumlah siswa kita juga semakin meningkat. Jadi kalau 3 tahun yang lalu mungkin jumlah siswa kita hanya sekitar di bawah 1000, tetapi sekarang ini sudah kurang lebih 1440 siswa. Ini dari sisi kuantitas. Dari sisi yang lain, fisik secara totaliter memang kita juga banyak peningkatan secara fisik. Kemudian SDM juga begitu, ini lambat laun terus kita kembangkan. Lebih-lebih nanti ada program pemerintah terkait dengan peningkatan SDM, insya Allah kita juga ikut di dalamnya.